Aku, Jenderal Ahmad Yani, yang dibantai. Pasukan Cakrabirawa yang terlibat dalam gerakan G30S, PKI. Gerakan 30 September. Ini kisahku. Malam itu, 30 September tahun 1965, udara di Menteng terasa lebih sunyi dari biasanya. Saya, Ahmad Yani, baru saja melepas lelah setelah seharian penuh dengan urusan kedinasan. Sebagai menteri atau panglima Angkatan Darat, beban di pundak saya memang tidak pernah ringan. Ketegangan politik sedang berada di puncaknya. Dan saya tahu ada pihak-pihak yang tidak senang dengan ketegasan Angkatan Darat terhadap infiltrasi ideologi tertentu. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhir saya mengabdi pada Ibu Pertiwi. Dini hari yang berdarah, sekitar pukul 4 subuh, suara deru-deruk dan sepatu laras memecah keheningan di Jalan Lembang nomor ke-58. Saya terbangun oleh kegaduhan di luar. Istri saya sedang tidak ada di rumah karena sedang tirakat di rumah sebelah. Hanya ada anak-anak saya yang masih terlelap. Beberapa orang berseragam Cakrabirawa merangsek masuk. Mereka berkata bahwa saya dipanggil segera oleh Presiden Soekarno ke istana. Bapak diminta segera menghadap Presiden sekarang juga, Ujar salah satu dari mereka dengan nada yang tidak biasa. Sebagai prajurit, saya patuh pada perintah atasan. Namun, saya meminta waktu sejenak untuk mandi dan berganti pakaian agar pantas menghadap Bung Karno. Disitulah ketegangan memuncak. Mereka menolak dengan kasar. Kesabaran saya habis. Bagaimana mungkin seorang jenderal diperlakukan tanpa hormat di rumahnya sendiri? Saya sempat menampar salah satu dari mereka dan menutup pintu untuk berganti pakaian. Namun, sebelum pintu tertutup rapat, rentetan tembakan dilepaskan. Timah panas dari senapan otomatis menembus pintu kaca dan mengenai tubuh saya. Saya roboh di lantai ruang makan. Dalam pandangan yang mulai kabur, saya melihat anak lelaki saya, Edi, menyaksikan peristiwa mengerikan itu dengan mata kepala sendiri. Tubuh saya diseret dengan kasar, dimasukkan ke dalam truk dan dibawa menuju sebuah kawasan di pinggiran Jakarta yang kelak dikenal dunia sebagai lubang buaya. Saya gugur bukan karena kalah dalam pertempuran terbuka, melainkan karena kesetiaan saya pada Pancasila dan kedaulatan negara yang coba dirongrong dari dalam. Pengkhianatan itu memang menyakitkan. Namun saya pergi dengan kepala tegak sebagai seorang jenderal.